kupas tuntas kenapa harus pilih Malaysia sebagai kalian orang Indonesia untuk berinvestasi. Tangganya Indonesia yang ramah wisatawan dan investor asing di mana? Malaysia. Mau tahu lebih lanjut? Jangan lupa nonton podcast kita di Well Estate International. Let's diversify your asset investments. And why Malaysia? Did you know that many Indonesian investors have succeeded in multiplying their assets by investing in Malaysia? Until now, Malaysia is known as one of the best investment countries in Asia. Punya uang 3 miliar lebih baik berinvestasi di Singapura atau Malaysia? Kalian lebih milih Singapura atau Malaysia? Hari ini aku mau kasih lebih detail kupas tuntas kenapa harus pilih Malaysia buat kita orang Indonesia berinvestasi. Oke, selamat datang di podcast kita episode ketiga bersama dengan saya, Mariana Michelle, your Indonesian real estate expert. Kita tidak sendirian, seperti biasa akan ada Cistevi as a CEO of Well Estate International dan juga co-founder Pak Winston sebagai co-founder dari Well Estate International. Hi again, how are you? Halo. Nah, di episode pertama kita udah ngejelasin mengenai siapakah Well Estate, kemudian core bisnis dari Well Estate. Di episode kedua kita sudah menjelaskan mengenai overall dari Malaysia secara kebudayaan, secara medical, kemudian edukasi ya, dan bisnis, perekonomian. Betul. Nah, kita pengen tahu nih dari sisi bisnis sebenarnya. Tadi kenapa harus pilih Malaysia untuk berinvestasi dengan uang 3 miliar? Kira-kira why we should do the investment in Malaysia? Nah, kira-kira mungkin bisa dijelaskan lebih detail. Oke, saya masuk dulu ya. Jadi prinsip orang investasi itu cari apa sih? Cari cuan lah ya. Bener banget. Ya kan? Ya, kalau bawa cuan ya ngapain kerja gitu, ngapain investasi gitu kan? Sebetulnya kalau kita bicara investasi itu ada 3 stages. Ya, 3 stages. Stage pertama kita bicaranya adalah berinvestasi di satu tempat yang masih memberikan wacana. Wacana artinya platform. Dengar-dengar katanya ada rencana, kemungkinan, mudah-mudahan kalau nggak salah. Bisa ya, bisa enggak. Ya, itu kan. Nah, biasanya kalau kategori pertama ini perlu masa tunggu yang cukup lama. Yes. Terus risk-nya lebih gede, lebih tinggi. Why? Karena kepastiannya akan menjadi pertanyaan. Betul ya? Nah, kategori kedua adalah pada saat wacana ini sudah mulai start ongoing. Ya, yang tadinya ngomong rencana sudah mulai kelihatan dilaksanakan. Tadinya mudah-mudahan ternyata sudah kelihatan sudah start berjalan, ya kan? Nah, kategori kedua ini biasanya akan menjadi gula, sweetener bagi si investor. Kenapa? Karena investor melihat peluangnya sudah kelihatan, startingnya sudah kelihatan, tinggal tunggu waktu penuaian di belakang. Betul ya? Banget, betul. Yang ketiga kategorinya adalah pada saat sudah ripe, matang. Semuanya sudah jadi, sudah happening gitu kan, sudah selesai terbangun, sudah establish segala macam. Nah, kategori ketiga ini biasanya masa tunggunya pendek. Begitu shoot hari ini, besok dapat cuan. Betul. Cuma ada 2. Satu, cuannya mungkin akan lebih limited karena cuan yang ketiga ini, kategori ketiga adalah cuan terhadap recurrent. Mengharapkan capital gain mungkin akan lebih kecil. Kenapa? Karena sudah daerahnya matang, udah jadi semua. What do you expect? Gitu kan? Nah, Malaysia di posisi mana? Malaysia di posisi kategori kedua. Oke. When we talking about infrastructure bukan wacana. They already started the construction for the infrastructure. Pada saat kita ngomong 90 menit di episode yang pertama, waktu kita bicara 90 menit ya. 90 menit, bukan 15 menit Singapura ke JB, tapi 90 menit Singapura ke KL, itu sudah start. Dari 2 titik nih, di JB mereka start, di KLCC mereka start, gitu kan? Jadi ini titik temunya akan ketemu. Oke. Pada saat kita bicara connecting Pulau Pinang dengan LRT segala macam, wacana ini sudah start. Mereka akan keluar dengan 13 pintu untuk keluar LRT dan mereka sudah mulai start pembangunan itu.
ya kan? Nah, jadi infrastruktur ini akan menjadi nilai tambah. Nilai tambah ini menjadikan capital gain sebetulnya. Karena kita tahu di mana-mana kalau negara itu punya infrastruktur yang bagus, di sana ada peningkatan ekonomi yang bagus. Betul ya? Di mana ekonomi yang bagus, maka di sana ada pertumbuhan yang bagus, ada growth yang bagus. Growth inilah yang dikejar oleh investors. Oke. Dapat dua potensi. Satu, capital gain-nya akan kelihatan lebih bagus, lebih baik. Yang kedua, tentu setelah masa tunggu ini berakhir, mereka menikmati recurrent income-nya juga akan lebih baik. Ya kan? Nah, Malaysia berada di posisi kategori kedua ini. Nah, ini kalau kita bicara stages ya. Dari stages gitu. Nah, mungkin memang kalau dilihat-lihat Malaysia sendiri seperti yang tadi Pak Winston bilang, ya dari sisi infrastruktur memang sudah jadi. Makanya kenapa bisa disebut sebagai stages kedua. Karena kalau bicara mengenai stages ketiga ya, seperti tadi Pak Winston bilang juga, we don't know regarding the ROI-nya berapa persen nih kita bisa dapat walaupun cepat. Tapi Benar. kalau stages kedua memang lebih stable dan sudah pasti. Betul. Yes. Sudah pasti. Betul. Ini yang Yeah. memang dibutuhkan Yeah. sama Yeah. investor Indonesia. Again, back to episode 1, kita sama-sama tahu, sempat saya jelaskan juga bahwa orang Indonesia ini pada dasarnya punya uang. Tapi mereka tidak tahu mau dikelola di mana, harus seperti apa, Caranya bagaimana? So Yes. this is the answer. Finally we get the answer. Dan yang paling penting kita bisa membantu bukan cuma menaruh kepada satu produk saja, tapi Betul. bisa ditaruh ke beberapa produk. Yes, betul. Betul ya. Dan Betul. Well Estate ini datang sebagai konsultan untuk membantu menjembatani kira-kira mana yang cocok untuk profile profile investor ini. investor. Ya. Oke. Nah, Betul. itu dari sisi infrastruktur. Ya. Nah, kalau dari sisi Development ya. bagaimana? bagaimana? Nah, Kalau dari sisi development, kita lihat di Malaysia setelah pandemi berakhir ya, di Kuala Lumpur sendiri kita sudah ada beberapa iconic development loh, Correct. yang Correct. menarik banyak sekali business investment dan juga turis. Oke. Ya, jadi kalau kita dulu taunya Twin Towers di Malaysia, sekarang kita udah ada yang namanya Tun Razak Exchange. Nah, Tun Razak this is Exchange the ini new one, ya. adalah financial hub of Malaysia. Oke. Ya. Kedua, kita ada Merdeka 118. Ya, dan ini akan jadi mallnya akan dibuka di akhir tahun ini dan nanti hotel juga di tahun depan. Dan Merdeka 118 ini adalah gedung tertinggi kedua setelah Burj Khalifa di Dubai. di dunia ya, Di dunia, sedunia. berarti Dunia. di Malaysia ini ada satu iconic tower yang merupakan gedung tertinggi kedua di dunia. Ya. So this is it. Nah, kalau kita bicara di development, ya. Betul. Tapi sebetulnya kalau kita lihat lebih jauh lagi, kalau pertanyaan tadi, kenapa kok dengan uang 3 miliar atau berapapun nilainya Ya. ini, lebih baik investasinya ke Malaysia dibanding ke negara yang lain, negara tetangga Betul. terdekat gitu ya. Tapi kalau pertanyaan Ya. Mary tadi, 3 miliar, kita punya duit 3 miliar, mau invest di Malaysia atau di Singapura. Jadi pertanyaan saya, dengan 3 miliar, apa yang bisa didapat di Singapura? Yes. You are correct. Yes. That's Yes. why. That's why Tidak kenapa bisa dapat Ya. apa-apa. bener banget, bener Ya. banget. Kalau kita berinvestasi ya, kalau investor datang ke saya, oh saya punya duit segini nih, Steffi. Apa sih yang bisa saya investasikan gitu kan? Jadi kan kalau kita namanya kita aset investasi ya, paling penting itu apa? Satu, location. Location, Betul nggak? right. Ya, satu, location. Kedua, tipe projectnya itu apa? Ketiga, prospeknya yang akan didapetin itu apa? Ini kan 3 ini penting. Jadi kalau dengan 3 miliar, saya juga bingung dengan 3 miliar apa yang bisa dapat di Singapura. Ya. Bener Iya, banget. Kalau toh bisa mendapatkan sesuatu di Singapura, menurut pandangan kami ya, tentunya nilai projectnya juga very limited. Very limited. Ya. Prospeknya juga akan very limited juga, ya kan? Location-nya tentu sudah akan very limited juga, gitu kan? Nah, artinya ini bukan menjadi satu sweetener lagi buat si investors, gitu. Sangat susah. Ya. Nah, berarti kalau di Malaysia 3 miliar bisa mendapat sesuatu yang wow dong. Yes. Dibandingkan Singapura. Yes. Kita bahkan Yes. bisa memilih di beberapa lokasi yang tadi Yes. seperti Ciste ataupun Pak Betul. Winston bilang. Betul. Ya, betul, That's betul. the point. Ya, itu Iya. poin yang benar-benar kita mau jelaskan. Iya. 3 miliar kita bisa dapat sesuatu yang In the very prime wow. location. Ya. In the prime location. Ya. Prime location Ya. in Malaysia. Ya. Oke. Ya, dan pertanyaannya kan begini,
Lantas kalau saya udah punya investasi 3 miliar di Malaysia, 3 miliar saya ini bener nih bisa beranak pinak dengan baik. That's the point. Ya kan? Itu poin Saya cuma kedua bisa ya. dapat barang nih, tapi bener barang ini bisa beranak pinak dengan baik, ya kan? Nah, kita selalu mempunyai konsep begini. Di Malaysia itu kita mengenal yang namanya triple profit. Triple Oke. profit. Ya, istilah triple profit ini memang unik. Kenapa triple profit? Biasanya kalau orang bermain dengan investasi aset, kita lebih cenderung sedikit lebih fokus ke properti gitu kan. Orang taunya ya namanya profit properti ya nilai jualnya ada cuan. Betul. That's profit. Tapi di Malaysia kita kenal triple profit. What is triple profit? Satu, pada saat Anda memiliki aset itu, Anda punya potensi untuk mendapatkan capital gain. Betul? Capital gain. Karena memang secara pricing pun masih sangat affordable. Yang kedua, growth-nya sudah kelihatan karena pengembangannya masih terus berjalan Betul, dari betul. infrastruktur segala macam. Ya kan? Jadi tingkat kematangannya itu masih ada umur. Ya. Ya, semakin ada umur, semakin ada potensi to growth. Betul ya? Nah, yang kedua, profitnya apa lagi? Kedua adalah dia bisa mendapatkan recurrent income. Ya, kenapa? Karena Malaysia ini dikenal sebagai salah satu the largest free trade zone, international free trade zone yang ada di Southeast Asia. Artinya apa? Kalau kita lihat peluang itu nggak lari dari yang namanya potensi. Potensi itu selalu dibandingkan dengan tren. Tren itu selalu dibandingkan dengan momentum. Pasti. Momentum dapat, maka akan menjadi tren. Trennya masuk, maka akan menjadi potensi. Potensinya dapat, ini jadi peluang. Kira-kira gitu. Momentumnya apa sih? Malaysia sekarang sudah membuka diri secara internasional dan terbukti. Terbukti. Dalam 2 tahun ini, pengembangan development-nya sedemikian wow. Sedemikian rupa, betul Ya. banget. Terus betul dalam banget. 2 tahun ini juga recovery-nya sedemikian wow juga. Betul. Yang ketiga, dalam 2 tahun ini, pembukaan diri terhadap internasional semakin wow. Dalam 2 tahun ya, investasi asing yang masuk di Malaysia, you name it. Mulai dari semiconductor, dia menduduki posisi 13% share produksi semiconductor di dunia. Bayangkan Oke. di dunia. So, kalau ya bicara tentang Intel, Dell, HP, semua masuk rame-rame masuk ke Malaysia. Betul Dan kan? sudah masuk. Betul. Sudah masuk. Sudah masuk. That's the point. Jadi udah Yes, pasti. sudah masuk. Kalau kita bicara teknologi, Tesla sudah masuk. Tesla sudah masuk. Apple gitu. sudah masuk, gitu kan? Nah, kalau kita bicara lebih luas lagi, delivery barang, apa segala macam, ya, pendistribusian, Amazon sudah masuk. Ya, dari sini kelihatan nih, ya kan? Jadi dari momentum ini udah terlihat, momentum ini akan menjadi satu trending baru, gitu. Kenapa? Karena mereka yang masuk ini pasti butuh hunian, pasti butuh tempat. Di current income Anda akan jalan dong. Benar, Ya kan? benar Kita banget, punya benar aset. banget, benar. Ya, begitu kita punya aset standby, mereka siap tampung. Duitnya dapat tuh. Betul kan? Betul. Yang ketiga, tentu kita perlu menikmati aset kita untuk kepentingan kita sendiri. Yes. Betul ya? Untuk apakah leisure kita, segala macam. Dan yang paling penting, Malaysia dikenal sebagai tempat satu bucket untuk kesehatan, medical treatment, segala macam. Yang celaka, yang paling problem terbesar ya pada saat kita menghadapi medical treatment, berkunjung bisnis, itu adalah mencari tempat tinggal. Which is kalau kita ke Singapura, Mary tadi di episode pertama udah ngomong ya, 2 juta aja susah dapat semalam. Betul kan? 2 juta aja susah tuh dapat semalam. Nah, kalau di sini dengan aset yang kita punya di tengah kota, di pusat kota, kita bisa nikmati sendiri. Kita bisa menghemat duit itu, gitu kan? Dan jarak tempuhnya semua konektivitasnya gampang. Sangat mudah ya, Sangat dari sisi mudah. jarak tempuh. Mudah, Accessibility-nya. Betul, Ya. betul. Akses juga Iya. sangat mudah. Misalnya Iya. contoh kalau kita misalnya dari Jakarta, kita ke Malaysia, turun di airport, bisa naik tren langsung ke KL Central. Betul. Dan KL Central ini adalah transportation hub di Kuala Lumpur yang nggak cuma transportation hub aja, tapi ada hotel kayak Hilton, Le Méridien, Oke, Aloft, hotel bintang 5 semuanya ada di sana gitu. Iya. Jadi memudahkan. ya, dan juga Betul. mall. Ya. Betul. Oke. Jadi even it's not only transportation hub, tapi ada amenities-nya juga yang benar-benar Nah, memudahkan kan ada business pertanyaan. travelers. Betul, nanti ada pertanyaan gue gini. Loh, apa bedanya dengan 3 miliar ini saya investasikan di Singapura? 3-3 bisa dapat juga kan? Enggak juga. 3 miliar di Singapura, Anda dapatnya pinggiran punya pinggiran. Banget. Pinggiran punya pinggiran, siapa yang mau tinggal?
Yang mau tinggal ya Anda sendiri dong. Ya, Mau disewakan setengah mati. Bener, dari Siapa sisi, mau menyewa? dari sisi sewa, dari Betul. sisi return of investment-nya juga memang benar-benar kecil lah ya kalau di Betul, Singapura. betul. Nah, dengan uang 3 miliar di Malaysia, tentunya return of investment-nya juga bagus ya. betul. Benar, That's the benar, benar. difference. Ya, Betul. betul. Karena kembali ngubernya cuan kan. Betul. Cuan itu lihat growth sebenarnya Betul. itu. Growth itu adalah terbaca di return on investment Iya. itu. Dan saya juga jamin dengan 3 miliar itu tidak memungkinkan investor itu bisa invest di Singapura. Tidak mungkin. Akan sangat berat. Karena ada tax juga. Benar. Nah, 60% again, bicara tax. mengenai teks, kita sama-sama tuh memang Singapura itu cukup mahal lah. Di Malaysia sendiri berarti oke dong. Wah, tax impose di Malaysia, wow. Kembali, ini wow yang kesekian nih. Steffi. Oke, stop. Nah, teman-teman semuanya, kalau kalian mau tahu lebih lanjut mengenai kira-kira teks di Malaysia itu sendiri, jangan lupa nonton terus podcast kita di episode keempat. Tanya Malaysia, tanya Well Estate. Bersama dengan saya, Mariana Michelle, your Indonesian Real Estate Expert. Sampai ketemu. Udah yuk, selesai. See you.